Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azwar Hamdan Abdul Muin dari Pendidikan Matematika 2024 kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 242151111066. Di video kali ini saya akan menceritakan mengenai riwayat pendidikan saya, dimulai dari saya lahir hingga saya sampai saat ini saya berkuliah di Universitas ini. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Langsung saja, saya lahir di tanggal 10 Oktober 2005. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Saya memiliki satu kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Ayah saya bernama Mumun Abdul Muin dan ibu saya bernama Umu Nurania. Dan saya diberi nama oleh orang tua saya Azwar Hamdan Abdul Muin, yang dimana kata orang tua dan guru saya itu bahwasanya Azwar itu artinya kalau di dalam bahasa Sunda itu bagja atau kebahagiaan. Nah, Ramdan karena saya lahir di bulan Ramadan pada tanggal 6 Ramadan, maka orang tua saya menambahkan nama Ramadan ini di belakang nama saya. Lalu Abdul Muin, Abdul Muin berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu yang pertama Abdul dan yang kedua Al-Muin. Abdul artinya hamba dan Al-Muin artinya penolong. Jadi Azwar dan Abdul Muin bisa diartikan sebagai kebahagiaan di bulan Ramadan bagi seorang hamba penolong. Oke, mungkin itu saja mengenai sekilas mengenai nama saya. Saya lahir bisa dikatakan dari keluarga yang agamis. Ayah saya dan ibu saya keduanya merupakan alumni dari pondok pesantren, dan sekarang ayah saya berprofesi sebagai guru ngaji di lingkungan sekitar, dan ibu saya bekerja sebagai pedagang. Nah, dari saya kecil, dari saya umur 5 tahun, orang tua saya memasukkan saya ke Rodatul Atfal atau RA yang dekat dengan rumah saya. Dan di RA ini saya belajar selama 2 tahun. Lalu selanjutnya orang tua saya memasukkan saya ke jenjang pendidikan yang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Saya bersekolah dasar di SD Negeri 4 Karangsari. Di waktu sekolah dasar selama 6 tahun, selama 3 tahun pertama dari kelas 1 sampai kelas 3, alhamdulillah saya kalau akhir tahun itu suka masuk ke ranking atau juara kelas, masuk 3 besar, dan secara berturut-turut itu dari kelas 1 sampai kelas 3 saya berada di juara kedua. Lalu dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, alhamdulillah peringkat saya naik menjadi juara 1 3 tahun secara berturut-turut. Nah, setelah tamat SD, awalnya saya ditawarkan oleh guru sekolah dasar itu untuk masuk SMP favorit yang ada di Tasikmalaya, yaitu SMPN 1 atau Tasikmalaya. Namun orang tua saya menyarankan saya untuk masuk ke pondok pesantren yang ada di Pari dan sekalian sekolah di sana. Lalu mengikutilah saya apa yang dikatakan oleh orang tua saya, yaitu saya masuk pondok pesantren Salafiyah, yaitu pondok pesantren Hidayatul Ulum, dan juga sekolah menengah pertama Islam Bahrul Ulum atau SMP Bahrul Ulum. Nah, selama di SMP dan di pesantren juga, di pesantren saya alhamdulillahnya memiliki segudang prestasi lah, yaitu kan saya di pesantren selama 6 tahun. Di 5 tahun pertama ini alhamdulillah saya selalu masuk ranking 3 besar, dan ini merupakan bukti bahwasanya saya selama di pesantren itu alhamdulillah mendapatkan prestasi. Namun dari ketika saya SMP, dari mulai kelas 1 dan kelas 2, memang saya masuk peringkat 3 besar. Tapi karena di pas waktu kelas 8, karena waktu COVID-19 berkaitannya, jadi belanja saya agak menurun. Nah, di kelas 9 saya tidak masuk ke peringkat kelas. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Karena manusia juga kan ada masanya naik, ada masanya turun. Lalu setelah tamat SMP ini, saya
melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya yang satu yayasan ya. Karena apa? Karena kan tadi saya bilang bahwasanya saya berada di pesantren itu selama 6 tahun dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 Aliyah. Nah, di Madrasah Aliyah ini alhamdulillah saya masuk ke kelas unggulan yaitu IPA 1. Namun di Madrasah Aliyah ini saya tidak pernah masuk ke ranking kelas. Tapi karena apa? Karena persaingan di kelas unggulan itu sangat sengit ya. Tapi persaingan yang sportif juga gitu. Pernah saya dibandingkan dengan, kalau saya ranking 33 di kelas saya. Nah, ketika dibandingkan dengan kelas lain, misalkan IPA 2, IPA 3, itu saya masuk 3 besar kalau di kelas IPA 2, kalau di kelas IPA 3. Nah, seperti itu. Tapi di madrasah lain ini saya pernah memberikan satu prestasi, yaitu di waktu kelas 12 saya mengikuti lomba cerdas cermat bahasa Arab atau ECC bahasa Arab pada kegiatan Arabic Festival Fair yang diadakan oleh Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara kedua di lomba ECC tersebut. Dan ini adalah salah satu buktinya. Dan pelatih dari ECC bahasa Arab ini mengatakan bahwasanya angkatan kita itu adalah angkatan pertama yang berhasil mengalahkan juara bertahan, yaitu tim dari Yayasan Haur Kuning. Nah, alhamdulillah juga kan. Nah, setelah semuanya beres di Madrasah Aliyah itu kan 5 semester lah bisa dikatakan. Semester yang terakhir itu semester 6 cuman 3 bulan yang pematerian itu, yang menamatkan materi semuanya. Nah, setelah 3 bulan terakhir itu kita sibuk untuk meneruskan atau mempersiapkan untuk kelanjutan studi kita ke perguruan tinggi. Awalnya saya mendaftar di, kan yang jalur pertama itu ada jalur prestasi atau jalur rapot. Ada 2 jalur kalau di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tasikmalaya itu, Negeri 1 Kota Tasikmalaya itu menawarkan 2 jalur. Yang pertama itu SNBP dan yang kedua SPAN-PTKIN, tetapi tidak boleh mengikuti keduanya. Kalau SNBP itu untuk ke perguruan tinggi negeri seperti Universitas Siliwangi, Universitas Pajajaran. Nah, kalau SPAN-PTKIN itu untuk jalur rapot yang ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN seperti UIN Bandung, UIN Jakarta. Nah, karena saya memiliki basic di dalam bahasa Arab atau kemahiran di dalam bahasa Arab, awalnya saya itu mendaftar melalui jalur SPAN-PTKIN dan tidak mendaftar di SNBP. Nah, di SPAN-PTKIN ini saya mendaftar di 2 universitas, 4 jurusan. Di pilihan pertama itu saya memilih pendidikan bahasa Arab UIN Bandung, dan di pilihan kedua saya memilih bahasa dan sastra Arab UIN Bandung juga. Nah, di pilihan ketiga saya memilih bahasa dan sastra Arab di UIN Jakarta, dan di pilihan keempat saya memilih pendidikan bahasa Arab di UIN Jakarta. Tibalah saatnya di pengumuman nih, dan sayangnya saya tidak keterima. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga bukan rezeki saya. Nah, lalu adalah pendaftaran untuk yang kedua nih, UTBK SNBT untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, di situ saya juga mengikuti atau daftar lah. Awalnya saya itu di pilihan pertama memilih sastra Arab Universitas Pajajaran, dan di pilihan kedua saya memilih pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Tetapi karena ibu saya mungkin dari melihat dari sebelumnya yang saya daftar di UIN Bandung tidak keterima, ya sudahlah, yang di Tasik aja katanya. Jadi saya merubah pilihan saya yang tadinya pilihan pertama itu sastra Arab Universitas Pajajaran, digantilah sama saya tempatkan di pilihan kedua, dan di pilihan pertama saya menempatkan Universitas Siliwangi pendidikan matematika. Mengapa? Nah, pertanyaan pas begini, mengapa sih
dari sesyarat dan ke matematika, karena apa namanya, saya memang memiliki, dan saya waktu SD waktu kecil itu saya memiliki minat di bidang hitungan, tetapi kan karena saya tidak mulai mulai agak kurang di matematika itu dimulai dari adanya COVID-19. Jadi matematikanya kurang, dimulai dari SMP sampai kelas 9 SMP sampai SMA itu matematika saya kurang, dan saya kan diam di pondok pesantren juga, jadi saya fokusnya ke bidang yang ada di pesantren, kebetulan bahasa Arab gitu. Tapi saya, dan tibalah waktunya saat pengumuman, dan alhamdulillah saya keterima di pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Dan saya berpikir bahwasanya walaupun bukan basic saya, atau bukan basic saya masih kurang lah intinya, tetapi saya percaya bahwasanya ketika kita berusaha kita akan bisa. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang saya mampu menjalani perkuliahan di Universitas Siliwangi, walaupun saya agak tertinggal sama orang-orang yang lebih hebat matematikanya dari saya, tetapi saya juga tidak berputus asa atau tidak minder lah intinya. Saya juga masih berusaha, masih belajar, jadi saya anggap mereka itu sebagai guru-guru saya. Mungkin sekian, terima kasih, semoga apa yang saya dan semuanya dicita-citakan semoga bisa terwujud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.